yang Ketua Pengajian PKK Desa Cikadut Ibu Siti Umamah, Ketua DKM Darul Barokah beserta pengurusnya, Ketua Panista Darul Barokah beserta pengurusnya, Ketua RP 14 Pasir Impun Bapak Henry Hidayat, Ketua PKK RW 14 Ibu Ida Hani Palida, yang saya hormati Ketua Posyandu, yang saya hormati Ketua RT 1 sampai 4. Banyak banget. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin sekalian, gak usah diabsen ya. Menyenangkan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita ada di Masjid Darul Barokah bersama dengan Kang Hilman, dengan Ustadz Satya, semoga Satya terus. Tema kita pada hari ini fondasi rumah yang baru. Rasul bersabda, siapa yang hadir pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Gimana? Malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sakaraha, hari-hari segala lede mana biwir onyoy tahajud 2 gayaan kene harisna. Tapi saya yakin kita semua berharap semoga habis nanti hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin juga rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Ulah tinggalkan batu. Lihat saya. Anda sekarang merasa untung apa rugi? Untung apa rugi? Contoh, bahasa ibu keur parawan keneh baheula. Can boga naon, hidup numpang sama orang tua. Lamun salat nu dibaca teh surat naon? Kuliah dina atena. Di kami punya suami, punya titel, punya pangkat, punya jabatan, insentif, punya anak, punya motor, punya mobil. Pengen beli baju siga kumaha duitna aya. Pengen jajan makanan kaya apa duitnya ayah? Saya tanya, jawab dengan jujur. Sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat hilang sholat, nu dibaca teh surat naon? Malaikat geus boseun Bu, tema kita fondasi rumah yang baru. Yang namanya rumah tangga, semua manusia normal kata Allah pasti pengen punya rumah tangga. Betul? Anda silahkan buka Ali Imran 14. Yuk buka, cepetan. Buka, mau cepetan katanya mengaji. Sok, Ali Imran ayat 14, buka. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Yang sudah ketemu mana? Dijadikan terasa Silakan. Cung yang sudah ketemu. Cung. Dijadikan terasa indah dalam pandangan Langsung baca. Dijadikan terasa indah. Udah.
Zuhina linasi hubus sahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal hilmu salamati wal an'ami wal has dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal, siapapun selama normal dia pasti menyukai 6. Berapa tuh? Manusia normal 1. Cowok suka cewek, cewek suka cowok. Ini normal. Yang nggak normal mana? Cowok suka cowok, cewek suka cewek. Ayat mana orangnya? 2. Manusia normal kata Allah pasti pengen punya anak. Kalau ada orang hidup di dunia yang di pintu matiin takut. Anda lihat, kalau ada matiin maka presiden tahu. Leadnya, Anda lihat, yang namanya manusia normal kata Allah di alam dunia pasti pengen punya anak. Seandainya ada manusia tapi tidak suka dengan anak, tidak ingin punya anak, kata Allah otaknya abnormal. Ayat itu ayat. Ada nggak orang yang tidak mau punya anak? Otaknya nggak normal. Allah yang bilang, bukan kata saya. Anda nggak percaya, Anda nggak iman artinya. Kata Allah, manusia normal pasti pengen punya anak. Artinya kalau ada manusia tidak mau punya anak, otaknya abnormal. Lihat ayatnya. 3. Manusia normal pasti pengen orang kaya. 4. Pengen punya kendaraan. 5. Pengen punya peternakan. 6. Pengen punya sawah ladang. Dzalika mata'ul hayati dunya. Yang nama macam tadi hanya perhiasan hidup dalam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik. Apa maksud ayat ini? Raih yang 6. Tapi kalian mikir, ketika kalian meraihnya, apakah Allah ridho atau tidak? Nah, kalau Anda pengen masuk ke dalam rumah tangga, dari ayat ini Anda buka surat Arum 21. Arum 21. Nah, Yang Arum udah ketemu, 21, silakan. yang udah ketemu Aco, boleh dibaca. Arum 21. Saya sengaja ngajinya begini biar ibu langsung baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Matiin. Kata Allah, di antara tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan buat kaum laki-laki istri kalian syaratnya min anfusikum. Manusia nikahnya dengan manusia. Jangan kebanyakan nonton sinetron. Kau ini sama babinya, emang enak tengah malam nungguin diri. Jangan min anfusikum. Manusia nikahnya dengan manusia. Buat apa? Litaskunu ilaiha, buat sakinah. Sering banget ibu ngomong, doa ini biar rumah tangga saya sakinah. Naon sakinah? Satu. Sakinah ini akar katanya sikin. Sikin artinya pisau yang sangat tajam. Kenapa orang yang menikah oleh Allah di dalam ayat ini disamakan dengan pisau yang sangat tajam? Anda lihat sapi, kerbau, kambing, ayam dipotong dengan pisau yang sangat tajam. Awalnya gubuk ngamuk, lep terdiam. Betul apa betul? Anda lihat anak Anda, ponakan Anda, saudara Anda yang sebelum menikah resah dan gelisah, ngider kemana-mana. Begitu habis dinikahin, boro-boro keluar rumah, keluar kamar gente. Betul? Ini sakinah. Yang namanya rumah tangga, kata Allah dalam Al-Quran,
Tali temali rumah tangga ada 4. Berapa Bu? 1, rasa cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan perasaan cinta 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan di muka bumi, sehingga segenap manusia semenjak Adam sampai zaman kita, sampai zaman anak cucu turunan kita, sampai datang hari kiamat saling bercinta dan berkasih sayang. Cinta ayah, cinta ibu, cinta nenek, cinta kakek, cinta suami, cinta istri, cinta anak, cinta mantu, semua pasti. Yang 99 lagi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ketika datang hari kiamat, sampai alam mahsyar, sampai ke alam akhirat. Insya Allah yang hadir di Darul Barokah semua kebagian rasa cintanya Allah. Jangan Anda bilang saya nggak punya rasa cinta, bohong. Rasa cinta pasti ada. Stop. Bila nyanyi pada apa loh. Cinta ini aneh. Cinta ini punya kekuatan yang sangat luar biasa. Cinta ini motivator yang sangat tiada terhingga. Hebat luar biasa. Cinta. Gara-gara cinta, ceweknya rumahnya jauh, kayak dia, kata dia dekat. Rumahnya ngelewatin kuburan jadi berani. Yang tidak bisa jadi bisa. Itu apa betul? Contoh ini anak di rumah orang tuanya kebluk, tas daharge piringna terang benahan. Begitu datang ke rumah ceweknya blak bohlam parung. Tenang, ada saya. Dia ke warung beli bohlam, ambil tangga, dibetulin. Ada saya, tenangkan, gara-gara cinta. Di mana mah boro-boro cek mana? Aneh nama cinta. Gunung-gunung akan kudaki, lautan kan ku seberangi, asalkan ku dapati cinta kasih. Gunung mau didaki, naik gunung Getara. Lautan mau diseberangi, berenang di kayak batu. Sombong kan orang cinta. Saking sombongnya orang cinta, penyanyi dangdut mengatakan, tai kucing terasa, ibu udah nyobain, silahkan gua mau obatin. Aneh kan? Orang bercinta kadang-kadang otaknya nggak jalan. Andai dipisah laut dan pantai, otak lu di mana? Andai dipisah api dan bara, nggak mungkin. Tapi inilah orang bercinta hebat luar biasa. Coba Anda lihat Bing Selang, ceweknya ngajakin nonton, nggak punya duit, celananya dijual ke tukang doa, nonton bioskop, pulang-pulang injek apa kali? Berarti ini orang-orang jadul. Masya Allah luar biasa. Tapi yang Anda harus tahu, rasa cinta tidak ada yang abadi. Ada orang jatuh cinta, ada orang putus cinta. Seandainya cinta sirna dari orang yang berumah tangga, rumah tangga tetap bisa dipertahankan. Kata Allah, ada backing yang kedua, mawadah. Apa sih mawadah? Mawadah hurufnya 4, mim, waw, dal, sama tak mampu. Mawadah cinta bis, mawadah kelapangan dada, mawadah kesucian hati, mawadah tidak ada pikiran, tidak ada pikiran negatif dari pasangannya, semuanya positif. Anda buka An-Nisa 19, monggo. An-Nisa 19. An-Nisa 19, alinea yang terakhir, ma'asil guna. Sok. An-Nisa, mangga. Iya, silakan. An-Nisa ayat 19, mangga. Di bawah alinea terakhir. Salah kepanjangan. Wa asiruhunna, alinea terakhir. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu bihi khairan katsiran. Ayat ini ditujukan kepada kedua pihak. Satu, para suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai para suami, bergaul istri kalian dengan baik, dengan ma'ruf. Puji dia, layani dia, beri kebutuhannya, beri nafkah lahir, beri nafkah batin, rangkul dia, kecup dia, manjakan dia. Fa'in karihtumuhunna, seandainya kalian para suami menemukan kelakuan yang kalian tidak suka dari istri kalian, sadar nggak sadar, berasa nggak berasa, ngaku nggak ngaku, kita istri kata Allah punya kelakuan yang suami kalian tidak suka dengan kalian. Artinya kita wajib menyadari selama Anda punya suami berumah tangga sekian tahun, dikaji mana kelakuan yang suami suka dari saya, mana yang tidak suka. Kalau suami Anda tidak suka depan dia pakai baju ini, jangan pakai baju ini depan dia. Nanti kalau suami saya nggak suka ngomong begini, jangan ngomong begini dong. Kalau Anda tahu suami Anda nggak suka makanan kayak begini, walaupun Anda doyan, makannya jangan depan suami. Nanti, nah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Yang namanya kita manusia, ada sifat yang nyebelin, tapi di balik yang nyebelin ada sifat yang baik. Makanya kita sebagai istri kalau pengen barokah wajib memperbaiki sifat-sifat yang Allah tidak suka, yang suami tidak suka, berubah kepada sifat yang suami suka dan Allah suka. Insya Allah kita barokah. Sekarang seandainya yang namanya mawadah sirna dari orang rumah tangga, kata Allah rumah tangga bisa dipertahankan. Kenapa? Ada beki yang ketiga, rahmah. Naon rahmah teh? Rasa kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Al-insan mahalul nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Ada yang sempurna. Jadi kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan, itulah yang disebut dengan rahmat. Inilah yang disebut dengan rahmat. Bu, coba Anda silakan buka Al-Baqarah 187. Maka Al-Baqarah 187. 187 silakan. Yang sudah ketemu angkat tangan. Baqarah 187. Kalau yang sudah baca ketemu kasih tanda. Sok. Mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. Stop. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dihalalkan buat para suami mencampuri istri kalian di malam hari di bulan Ramadan. Kenapa? Di siang hari haram. Kalau saya bandingkan bulan Ramadan dengan lalu lintas persis sama. Dur subuh sampai nur maghrib lampu merah, stop, jangan makan, jangan minum, jangan campur suami istri ini. Dari mulai nur maghrib sampai imsak lampu hijau, sok rek dahar mangga. Mau minum silahkan, bercampur suami istri rek sabakali teunana. Asal dengan pasangan masing-masing. Jelas Bu? Jangan sama suaminya tetangga. Dari mulai imsak sampai subuh
Ini lampu kuning, masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh campur suami istri, tapi hati-hati sebentar lagi lampu merah akan nyala. Allah bilang, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Kenapa orang yang menikah dalam Al-Quran disebut pakaian? Apa sih fungsi pakaian? Pakaian ini fungsinya memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Contoh, kita pengajian nih di Darul Barokah, Anda pakai baju pede, keren. Sok lamun ibu ngaji ke Darul Barokah, pakai daster butut, gule deng-deng tengah KBH, rek di mana? Kagak pede kan? Mojong di bawah pohon mangga. Dua, fungsi pakaian membedakan pangkat jabatan. Lu lurah, no Pak RW, no Pak Camat, no Bupati dari baju. Tiga, apa sih fungsi pakaian? Membedakan ekonomi, no orang kaya, no orang miskin, no orang biasa dari pakaian yang dikenakan. Yang keempat, pakaian ini fungsinya menutupi kekurangan pemakainya. Misal, ada orang panggungnya gede, dia pakai baju. Ibu tahu nggak dia panggungnya gede? Tutupin baju. Misalnya, ada orang kutilnya 7, til. Kalau seandainya dia ini kutilnya 7, nah kenapa ditutupi pakaian? Dalam berumah tangga, suami istri manusia biasa yang masing-masing punya kelebihan kekurangan, maka kata Allah, kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kenapa Allah bilang begitu? Karena ketika berhubungan badan, suami pakai badan istri, istri pakai badan suami. Makanya harus bagaimana? Biar barokah hidup kalian. Anda buka Al-Baqarah 223, maka 223. Silakan. Al-Baqarah 223. Yang sudah ketemu boleh langsung makan. Mangga. 223. Sok cek. Mangga cek. Pinky. Sok. Nisa'ukum harsul lakum wa'tu harsakum an-nasikum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasikum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah kebun tempat kalian bercocok tanam. Karena kalian suka. Kata Allah, kalau laki-laki sudah menikah dengan perempuan, istri ini kebun buat maksul. Anak percaya, lihat ayatnya. Nisa'ukum harsul lakum. Istri kalian kebun tempat suami bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka. Kata Allah, kalau sudah menikah silahkan berhubungan badan dengan gaya bagaimanapun sudah halal. Yang haram kalau tidak menikah. Kumpul kebo, yang enak manusia kebo disalahin. Sudah banget jadi orang Cikarang. Jadi salah. Kata Allah, kalau sudah menikah silahkan berhubungan badan dengan cara bagaimanapun. Boleh serang dari sayap kiri, serang dari sayap kanan, boleh pakai gaya bubuh ceko, mau gaya capung mandi, mau gaya kodok loncat. Tapi satu pesan Allah, waqaddimu li anfusikum. Kalian harus tahu etika dan tata krama. Gulnya di lubang depan, jangan ngikut robot gedek dari apa Cikarang, robot gedek dari belakang. Sekarang bagaimana kalau rumah tangga kita pengen barokah?
Anda buka Al-A'raf 96. Al-A'raf 96. Al-A'raf 96. Ya, Silakan. Al-A'raf 96. Maka kamu kan memang paling gegenyor tuh. Anih tereh maksud aku. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau adna ahlal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fahadahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri, suatu kota beriman, bertakwa kepada Allah, pasti aku buka pintu barokah dari langit. Amin atuh euy, cara ngomong wae ayeuna. Kedengeran saya ngomong? Ngerti saya ngomong? Naon mah dieueuh amin aing mending balik. Balik deui. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri, suatu kota beriman, bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit. Amin. Alhamdulillah geus ada yang hilman. Aku buka pintu barokah dari bumi. Amin. Tapi kalau mereka dustakan, azabnya sangat pedih. Na'udzubillah. Syarat daripada keberkahan kata Allah dua, iman dan takwa. Kenapa iman dulu? Takwa nggak bakal hadir kalau nggak ada iman. Jadi kalau keluarga kita, rumah tangga kita pengen barokah, mantapkan nih suami istri, anak-anak dengan keimanan. Siapa sih orang yang beriman? Anda silahkan buka Al-Anfal 2, 3, 4. Ayat 2, ayat 3, dan 4. Silakan. Yuk, Al-Anfal, monggo. Ini modal keberkahan. Sok, ayatnya tadi mana? Gitu. Ulah gitu. Teman. Iya, coba. Kalau ada kecoh. Iya. Tim kecoh. Sok. Kita mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu Zadathum. Maksud ngarang. wa ala rabbihim yatawakkalun. Satu lagi. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum Bu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman, tandanya yang pertama kata Allah, kalau dia mendengar disebut nama Allah, tergetar hati mereka. Kenapa tergetar? Orang yang beriman, kedengaran disebut nama Allah, dia sadar, saya hanya makhluk, Allah yang khaliq. Saya hanya yang dicipta, Allah yang mencipta. Saya hanya kecil, Allah maha besar. Saya sangat hina, Allah maha agung, dan seterusnya. Makanya kalau orang yang beriman mendengar disebut nama Allah, hatinya tergetar. Dua, kalau mendengar ayat Allah dibacakan, iman mereka naik. Di urang mah muludan Isra Mi'raj, halal bihalal,
di panggung qori'ah baca Quran. Jamaah mah ngobrol ngecebrak. Boro-boro jauh dari iman. Aya nu kitu. Loba aya nu kok. Rek iraha bener nahil. Saya sebagai orang tua hanya menghimbau, mengajak. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kalian di depan kalian kedengaran ada orang bacakan Quran, diam, perhatikan, niscaya kalian dapat rahmat dari Allah. Amin. Alhamdulillah beserta Eli. Hati-hati. Kalian wajib saling menyadarkan kalau ada teman ngobrol wae mun keur maca Quran. Jelas Bu? Tong diantepkeun rek iraha benerna. Masya Allah, ini yang salah. 3. Wala rabbihim yatawakkalu. Hanya kepada Tuhan mulah kalian bertawakal. Kenapa? Karena manusia ditugaskan bekerja, ditugaskan berusaha, maksimal diiringi doa, hasilnya serahkan kepada Allah. 3. 4. Tanda orang yang beriman yang dijanjikan oleh Allah, pintu barokah dibuka. Walladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tandanya yang keempat, mereka selalu mendirikan sholat dan mereka selalu berinfak. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 43, Al-Baqarah 43. Silakan. Al-Baqarah 43. Mengapa? Ibu iya, ulang. Yuk silakan Al-Baqarah ayat 43. Waqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ruf. Dirikan sholat, keluarkan zakat, rukulah kalian bersama orang-orang lain yang lugu. Kenapa? Dengan sholat, tanda orang beriman. Sholat adalah pokok pangkal kita yang membedakan orang beriman. Ini dia yang membedakan orang beriman dengan orang kafir. Ini sholat. Sholat ini ibadah yang istimewa. Anda lihat, ketika Allah perintahkan haji, cukup dengan ayat walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabila. Ketika Allah perintahkan zakat, cukup dengan ayat wa atuz zakat. Ketika Allah perintahkan puasa, cukup dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Aneh tapi nyata. Kenapa perintah sholat di samping ayat Rasulnya diundang ke rahasia Allah? Saking penting-pentingnya sholat. Sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Paman aqabaha faqad aqamani wa man tarakaha faqad hadamani. Sholat ini tiangnya agama. Siapa yang sholat akan buat agama. Siapa yang sholat roboh agama. Jadi kalau sholat tak benar, keluarga kita barokah. Bu, nah cukup amin, kelakuan gimana? 3. Sholat ini yang pertama dinilai hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu baina abdi yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama dinilai oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba sholat. Kalau sholatnya benar, amalan yang lain dinilai. Kalau sholatnya nggak benar, amalan yang lain tidak dinilai. 4. Istimewanya sholat bisa menghapuskan dosa. Rasul bilang, kalau di depan rumah kalian ada sungai yang ngalir deras dan jernih, kalian mandi sehari semalam 5 kali, masihkah ada kotoran yang nempel di tubuh kalian? Makanya di sholat jangan Allahumma lantas, jangan Allahumma antas salam wa minkas salam wa dinal jannata darussalam dan seterusnya. 5 terakhir. Kalau haji yang istatoa, yang wajib haji, yang tidak mampu tidak haji, tidak dosa.
Kalau puasa yang sanggup, kalau dia tidak bisa sakit atau perjalanan cukup dikodok. Kalau retoi cukup bayar fidyah. Yang zakat yang bisa, yang tidak bisa cukup sedekah. Yang sedekah nggak bisa ya mustahil. Berbeda dengan sholat sanggup berdiri, sholat berdiri. Berdiri nggak sanggup dia duduk. Duduk nggak sanggup dia berbaring, cukup dengan ngedip. Ngedip nggak bisa dengan hati nggak bisa disolati. Saking wajibnya sholat. Ini makanya kata Allah di dalam Al-Anfal ayat 4, ulaika hum mu'minuna haqqan lahum darajatin inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kalau lima-limanya ada tandanya dari diri seseorang, dia benar-benar iman yang sesungguhnya beriman. Dosa mereka diampuni dan mereka oleh Allah diberikan rezeki yang halal dan barokah. Amin. Ini tanda orang beriman yang dibuka pintu keberkahan dari Allah. Sekarang 2. Tadi kan di dalam Al-A'raf ayat 96. Kalau hidup pengen barokah, yang pertama iman, yang kedua takwa. Mana yang namanya takwa biar hidup kita barokah? Silahkan Anda buka Ali Imran 133 134 nomor. Ali Imran 133 134. Sok. Ali Imran. Yuk, jilatnya biar cepat ketemu. Ada yang suruh kamu? 133 134 nomor. Yang siap yang belum. Kiriman mau, yang mana? Bersama. Kamu kan STP. Kita kalau mau ngajak susah Bu ya. Satu lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera kalian raih ampunan Allah. Segera kalian raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa Allah perintahkan segera raih ampunan Allah? Karena kita manusia, tidak ada satupun manusia yang hidup tidak pernah punya dosa. Betul? Siapa yang merasa tidak punya dosa? Mengacu. Siapa yang merasa dosanya banyak? Mengacu. Segera minta ampun. Kenapa segera? Karena ini sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bis-sarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Semua yang hidup pasti mati. Semua yang hidup pasti diberikan ujian. Ada ujian buruk, ada ujian baik, hanya kepada kami kalian kembali. Makanya karena kita ini hidup di alam dunia banyak ujian dan bakal mati, Allah perintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera raih ampunan Allah sebelum datangnya kematian. Rasul mengatakan, la kabirota ma istighfar wala sogirota ma isor. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama kelamaan besar kalau tidak pernah beristighfar. Kata Nabi, sebesar apapun dosa manusia, kalau dia beristighfar, dia bertaubat, diampuni. Tapi dosa kecil kalau ada cuek digampangi, sedikit demi sedikit lama-lama jadi. Makanya banyak istighfar. Saya tanya, tadi Anda mandi, apa Anda bisa menjamin nanti sore mandi sendiri atau dimandiin sama mandiin saya? Habis Anda mandi, buka lemari, di baju paling atas biar nggak berantakan, tarik baju. Tadi baju pakai sendiri.
Apa kita bisa menjamin baju yang saya pakai buka sendiri atau digunting sama yang mandiin mayat? Tadi kita keluar rumah, buka pintu, tutup pintu rumah kita. Apa Anda bisa menjamin bahwa saya nanti pulang buka pintu atau digotong sama yang mandiin mayat? Bisa jamin? Makanya kata segera raih surganya Allah. Artinya kalau kita berharap masuk surga, diperintahkan oleh Allah segera raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa? Anda silakan buka jawabannya. Luqman ayat 34. Monggo. Surat Luqman ayat 34. Silakan. Yuk. Mangga. Luqman 34, silakan. Yuk. Yuk, silakan. Yuk, mangga. Sok. Cek, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Hanya Allah lah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Warga di negara kita kiamat datang tanggal 12 pas tahun 12 kan dia meninggal duluan. Tidak ada satupun yang tahu di mana turunnya hujan kecuali Allah. Kita makanya pawang hujan. Allah yang bilang, hanya Allah yang tahu kapan turun hujan, di mana turun hujan. 3. Hanya Allah yang tahu apa istilah hidup. 4. Tidak ada yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Manusia punya rencana. Saya besok mau begini. Tapi Allah punya rencana. Yang terjadi pasti rencananya Allah. Betul? Makanya insya Allah selalu ucapan itu. Tidak tahu di bumi mana kalian mati. Tidak tahu penyebab kematian. Makanya segera raih ampunan Allah. Segera raih surganya Allah. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah siapkan buat orang takwa. Mana tanda orang takwa? Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda yang pertama orang takwa yang hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah. Selalu bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak bikin masjid, bikin musola, bikin pesantren, bikin madrasah. Duit gak punya, sumbang ke masjid, sumbang musola, sumbang madrasah. Cuman di urang mah loba teuing. Kebanyakan manusia kemasukan setan dari pintu yang ke-8. PEPLIT. Anda buka Al-Baqarah 268. Sok. Mana? 268. Ya. Ada. Sok. 268. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.
wallahu yad'u maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, kolek, terebut, mereka hese, buntut, kasiran, pantatnya koneng. Padahal Allah menjanjikan ampunan. Allah maha kaya karunia-Nya. Tuh di urang mah jeung Gusti Allah loba nu kaasupan setan. Buat dunia mah longgar, buat akhirat mah korek. Contoh, anak ibu teh khusus bahasa Inggris 100.000 dibayar jreng. Khusus komputer 100.000 dibayar jreng. Anak ibu teh kursus matematika 100.000 jreng. Giliran anak ibu teh masuk PAUD sabulan 15.000, satahun teh dibayar bayar. Saya mah teu ngarang arore aya agama. Padahal kalau Anda berdoa, ya Allah minta rezeki yang, minta umur yang, sedekah sabaraha, duit kita ibu teh 100 ribuan aya, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1 ribuan, 500 ngagorolog, kalau mau lewat buat taklim, kalau mau lewat buat pakir, buat kaum dua apa, mubek tasna mila, nu dikaluarkeun sabaraha. Setan. Bukan kata gue, kata Allah. Bagaimana hidup mau barokah, orang? Saya tidak bercanda. Anda buka Al-A'raf 31, so. Kalau hidup pengen barokah, Al-A'raf 31, monggo. Al-A'raf 31. Silakan buka. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda masjidil wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei turunan Adam, pakailah pakaian yang terbaik kalau ke masjid, kalau sholat, kalau ibadah, kalau zikiran, kalau takliman, kalau istighosah, kalau tahlilan, kalau berdoa, pakai yang terbaik. Makan minum jangan berlebihan. Allah tidak suka Anda sekarang dia. Kata Allah, kalau ke masjid, kalau sholat, kalau ibadah, pakai baju yang terbaik. Lihat diri Anda, jangan ngikut orang. Baju buat kondangan sama mukena yang dipakai hari-hari mahalan naon? Setan. Bukan kata gue, ayatnya. Sekali deui. Kata Allah, kalau ngaji, sholat ke masjid, pakai baju pangmahalna. Tinggali ayatnya tadi jelas. Kapan jujur kecil tadi ngajawab. Baju jang kondangan jeung nu kena nu dipake hari-hari teh mahala naon ece? Setan. Ari baju jang kondangan ngabelaan mahmutan nu penting keren. Nu kena geus hararideung. Mana base geuleuh saingannya. Bener saya teu heureuy. Saya numpang sholat di imah jelema, kemudian lupa di mobil teu diturunkeun mukena aya mah. Gusti. Dengerin. Lamun hayang hidup barokah. Mukena anu putut nu geus harideung balik ti darul barokah kunting dijieun topo dijieun lah. Tah mukena anu alus dina simpenan dina lomari teh pake. Cing make. Dengerin make otak. Jang naon maneh boga mukena anyar. Setan eta teh nu enak mah minantu maneh kecil maot minantu beunang mukena anyar. Kam seuri cing mikir
Nah saya mah tengarang kacet Gusti Allah anku saya disampaikan kudu kitu. Kakuping balik tidak barokah mau kena dugus butut gunting jangkolak nu nalomari nu anyar nu alus pake ami hidup ieu teh berkah. Kakuping lu keburu mati lu ditaruh nu mahal teh lu mati menantu lu yang enak. Makanya jelas itu kalau pengen barokah. 2. Tanda orang takwa yang hidupnya barokah. Wal kadhiminal ghaib, mengendalikan hawa nafsu. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Manusia dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Cuman kalau orang yang bertakwa, kata Allah, wal kadhiminal ghaib, kendalikan hawa nafsu. Kenapa? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu terbagi 2. Anda buka Yusuf 5:3, monggo. Yusuf 5:3, silakan. Yuk. Surat Yusuf 5:3, mangga. Ada? Yusuf 5:3. Silakan. Sok ceu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu terbagi 2. 1. Nafsu yang didorong oleh setan yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat Allah. Orang yang takwa, yang berhak mendapatkan keberkahan, kata Allah, wal kadhiminal ghaib, yang selalu mengendalikan hawa nafsu. Dalam Islam, orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Nafsu pusatnya di udel, bodoh. Ibu kenyang, coba ningali. Sajengkal ke bawah nafsu birahi, sajengkal ke atas nafsu dunia. Bagaimana caranya? 1. Kalau datang nafsu amarah, ucapkan takut. Anda buka Al-A'raf ayat 200, buka. Al-A'raf 200 silakan. Yuk. Al-A'raf 200 nomor 200. Iman bapak-bapak boleh. Oh, bapak-bapak yang mau ikut juga baca boleh Pak. So, Al-A'raf ayat 200 nomor. Yuk. Yang Silakan. ketemu. So, Belakang. Belakang. Sudah ketemu Ibu? Ya. Ya. Kita kasih kesempatan yang belakang. so, estafet Bu. Ya, silakan. Sabannaka minas syaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Wa imma yanzaghannaka minas syaiton nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Kalau saya datang godaan setan kepada kalian, langsung berlindung kepada Allah. Ucapkan takut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kata Allah. Sekarang kata Nabi, ketika ada orang berantem, pecental-cental omongan, ampe ulat lehernya ngegenteng, kata Nabi, saya tahu bagaimana mengendalikan marah mereka. Sahabat tanya, bagaimana surat? Dia ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2. Kalau ada orang marah, Masya Allah, diam. Kenapa?
marah itu didorong oleh setan ngecembrok segera umum. Diam. 3. Orang tadi berwudu. Kenapa? Karena marah didorong oleh setan. Setan diciptakan dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Wudu dengan. Kemudian hadis wudu. Salat sunat mutlak 2 rakaat. 2 kali ruku bodong ketekuk, 4 kali sujud, 4 kali ketekuk bodong. Nafsunya walaupun ada persentase. Apalagi robah posisi. Kalau marah berdiri Anda duduk, duduk masih marah Anda berbaring. Begitu sebenarnya. Ini tanda orang takwa yang hidupnya pasti. 3. Tanda orang takwa yang dijanjikan keberkahan oleh Allah. Wal afina aninnas. Maafkan kesalahan orang. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada yang sebelah. Kalau orang lain berbuat salah, maafkan oleh kita agar kalau saya berbuat salah, orang lain memaafkan saya. Cukup tidak. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka dengan orang berbuat baik. Orang berbuat salah, minta maaf, dimaafkan. Ibu pergi ke Cirebon, beli mangga. Bagi entah Jerman pilih sebelum tembak. Ibu pergi ke Kuningan, beli cabai kolak. Bagi seorang sahabat. Jadi seperti itu. Itulah orang takwa dan beriman yang berhak dapat keberkahan. Ustaz Satya dan nyuntik dari belakang 2 tahun. Silakan tanya jawab. Yang nanya saya kasih bonus kaki 3 sama biskuit Coca-Cola. Yang tidak nanya boleh. Sok, mana pertanyaan bebas, silakan langsung. Yuk. Mana? Saya mau terserah siapa aja sok, yang penting mah pakai mic sok. Ya, Assalamualaikum. Anda di mana sih? Gak boleh nggak berdiri. Di sini Mama Dede, kita pernah ketemu nih tahun 2016 di masjid. Oke. Dokter Agus ya. Alhamdulillah ketemu Apa lagi. kabar Ibu Dede? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Allah mempertemukan kami kembali. Alhamdulillah. Maka itu mana? Nama saya Bu Sulis dari RT 06 RW 03 Karangkabulan. Nama PRT-nya siapa? Iya. Kebetulan di RT RW dan juga mulai dapat perempuan Oke, semuanya. silakan. Pertanyaan saya, kemarin ada kejadian alam gerhana bulan, bahkan tanggal 21 juga katanya akan ada gerhana matahari. Yang sini nggak saya tanyakan Ustazah, pada saat melaksanakan sholat gerhana bulan, imam itu tidak menjaharkan doa sholatnya, jadi mau bingung. Ya. Itu yang sebenarnya harusnya seperti apa, yang benarnya bagaimana. Terima kasih. Salam sehat Ibu Dede. Bisa. Sehat. Jadi Ibu, kalau ada gerhana bulan, gerhana matahari, umat Islam diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk sholat gerhana bulan. Untuk sholat gerhana matahari hanya 2 rakaat. Harusnya imam berdoa jahar, kedengeran oleh makmum. Kalau imam berdoa kegerenceman sorangan, makmum naon anu diamin ke. Siapa tahu hanya keinginan individu daripada imam. Makanya yang paling aman, imam wajib berdoa dengan zahar, syukur-syukur pakai mic kayak gini. Jadi orang dengar apa sih yang diminta imam. Kalau benar sesuai dengan keinginan saya, amin, amin, amin. Begitu. Maka yang lain silakan. Yuk, yang udah pegang mic langsung. Silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dede, saya cuma mengucapkan terima kasih. Dulu saya pernah ketemu sama Mama Dede dan meminta doanya. Katakan yang lalu. Oh iya, ketemu Ustaz. Alhamdulillah 2 bulan kemudian setelah mendoain dua mama. Ya, alhamdulillah. Barokallah. Mudah-mudahan
jaga selamanya walau bagaimanapun keluarga tidak bisa putus sampai kiamat. Semoga Anda dengan kakak Anda, keluarga Anda tetap dapat keberkahan dari Allah. Makan. Ya Allah kayak apa? Tetel kondangan bercium tangan. Ya, sok, ya Ustaz Sakia, mangga. Silakan. Yuk, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Pak. Ya dong, Cek. Meminta dia diberi masalah, diberikan ujian biar kita mendapatkan kelapangan yang sebagaimana juga. Oke. Semua manusia pasti punya ujian. Anda lihat Al-Baqarah 155 156. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa bashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna. Ya Allah, dari barokah pintar jamaahnya apal roji punya doa. Semua manusia tanpa kecuali diberikan sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa orang sobar? Tiap ada musibah dia beristighfar, saya dari Allah dan kembali kepada Allah. Di kita banyak yang salah kaprah. Awalnya gua sabar, lama-kelamaan sabar gua lagi salah, makanya ngaji pakai Quran. Anda lihat Al-Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kalian. Bertahan dengan kesabaran kalian. Siap siaga dengan kesabaran kalian. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian orang beruntung. Bagaimana menghadapi musibah? Wajib beridho. Mau tidak mau, rela tidak rela, nerima tidak nerima, redo tidak redo, wajib ridho. Anda lihat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu dan masing-masing, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya tercipta. Musibah yang menimpa dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah dicatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Kenapa? Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, langsung Allah ciptakan pena. Hei pena, tulis ketentuan semua hambaku. Pena tulis. Hadis Nabi mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, catatan musibah kita sudah ada. Jadi mau tidak mau, rela tidak rela, redo tidak redo, memang udah bagian. Anda harus yakin musibah yang datang diizinkan Allah. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa bi dzillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang datang kepada kalian semua diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hadapi dengan iman. Rukun iman sabaraha nomor 6 naon percaya dengan kodok dan qadarnya Allah. Kodok tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takarrub ila Allah, namanya takdir mubrom. Qadar tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak atau takdir mu'ad. Tadi sudah saya bilang, satu, hadapi musibah dengan sabar. Dua, dengan begitu. Yang ketiga, jangan putus asa. Anda silakan lihat Yusuf 87.
Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang-orang yang kafir. Putus asa terus. Bagaimana lagi menghadapi musibah, menghadapi ujian? Kita wajib bekerja, jangan tinggal diam. Anda lihat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fasara amalakum barakallahu fikum. Bekerja kalian. Allah Rasulnya orang beriman akan menilai pekerjaan kalian. Bagaimana lagi menghadapi musibah kata Allah? Wajib usaha, jangan tinggal diam. Anda lihat An-Najm 39:40. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Kalian manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali usaha yang kalian kerjakan. Allah tunjukkan hasil usaha kalian. Apalagi menghadapi musibah, Bu, banyak bertaubat. Anda lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha syaratnya 3. Menyadari yang saya kerjakan salah, minta ampun sama Allah atas dosa dan kesalahan saya. Janji sama Allah, janji dari sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Bagaimana lagi menghadapi musibah, Bu? Banyak berzikir. Anda lihat di dalam surat Ar-Rum 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui orang yang beriman hatinya tenang tentram dengan zikir kepada Allah. Dengan zikir kepada Allah hati kalian tenang dan tentram. Dan jangan lupa Anda wajib koreksi diri. Anda lihat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin faminafsi. Yang indah, yang bagus, yang menyenangkan dari Allah, yang jelek gara-gara kalian. Anda silahkan lihat di dalam As-Surah 30. Ma asoba bi musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun sama Allah dengan ampunan yang banyak. Bu, kata Allah, kalau kita kena musibah jangan nyalain orang. Gara-gara Allah toh, gara-gara Allah, gara-gara Allah. Nunjuk orang atuk, nunjuk gantinya. Masa. Kenapa saya musibah? Pernahkah sekian tahun yang lalu mulut ini ngomongin orang? Pernah ngejekin orang? Pernahkah mencibir? Pernah nggak menghakimi orang? Pernahkah mulut ini sombong? Pernah riya? Pernah sum'ah? Pernahkah marah sama suami nggak salah? Atau pernahkah berantem sama mertua sama kita? Adakah hak orang yang terambil oleh saya? Caranya bagaimana? Wa ya'fu an katsir, mohon ampun dengan ampunan yang sangat banyak. Begitu caranya. Yuk silakan yang lain ngomong. So, Assalamualaikum. langsung di mana-mana yang tadi bunyi. Paling belakang, Mama. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Pasiribun Palai, Mama. Izin mau bertanya ya. Jadi dalam keseharian kita ya pada umumnya kita tuh pernah kecewa sama seseorang, entah itu ke pasangan, ke saudara, ke keluarga, ke teman dan semacamnya. Kadang kalau kita udah bete ya Maya, kita tuh kan istilahnya kalau udah sesudah kita balik gitu sama. Karena kita tuh kecewa, marah tapi nggak mau ungkapin karena nggak enak gitu nyampeinnya ke orang tersebut. Nah, kadang kita tuh gak tahu nih batasnya mau sampai kapan gitu makanya. Nah, sebaiknya masukan dari Mama nih, maksimal kalau kita kecewa, marah sama orang tuh berapa lama sih? Dan gimana untuk memulainya? Untuk agar perasaan itu bisa seperti biasa lagi. Ya,
Kalau seandainya Anda kecewa sama orang dendam, Anda kemasukan setan. Yang benar kalau orang bertakwa hidup Anda pengen barokah, saat itu dia berbuat salah langsung dimaafkan oleh saya. Maka saya jadi orang takwa yang selalu dijanjikan oleh Allah dapat keberkahan. Seandainya pun ada yang marah maksimal 3 hari. Dan yang namanya memberikan maaf harusnya spontan. Apakah nungguin seminggu? Salah. Jadi lebih cepat kita berikan maaf kepada orang lain lebih baik. Karena apa? Kalau orang diomongin orang, disakiti orang, dia tersinggung. Artinya orang tadi menempatkan dirinya terlalu tinggi, merasa gue punya nilai lebih hebat daripada orang lain. Harus orang lain memuji saya, menyanjung saya, ngalamin saya. Ini setan. Karena yang namanya hidup di dalam dunia ada orang suka, ada orang tidak suka. Betul? Kalau ada orang suka, ya sudah. Orang tidak suka, emang gue bikinin. Selama gue tahu omongan gue kata Allah ridho, selama gue tahu kelakuan gue ridho dalam Islam, selama gue tahu yang gue sampaikan benar kata Al-Quran. Orang ngomong apa yang ada pikiran. Kalau Anda bikin omongan orang sampai kiamat akan selesai. Karena ini dunia, sampai kiamat pasti ada orang tidak suka, benci, bahkan ingin menghancurkan kita. Makanya otak manusia di atas. Kalau binatang merangkang otak sama kemaluan rata, manusia tegak berdiri pakai otak. Bodoh amat, gua makan beras gue, gua baju gue, apa ini mikirin orang. Begitu hidupnya. Silakan yang lain sok. Sok. Mangga. Ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bahwa kami yang ada sikap bakal sakit. Ya. Saya mau berterima kasih pada saudara adik-adik yang sudah melanjutkan yang begitu berkembang. Dia kepada jamaah. Adik saya Buku. Ya buku. Kami ini memang ada jati garis lagi. Umur saya baru 18 sekarang. Ya. 81. Ya. Nah, jadi ini saya akan tahu lagi. Jadi saya ingin dengan bertanya ya, bagaimana kita kemajuan sosmed. Kita sekarang banyak berhati ya. Ya. Kemudian kadang-kadang di HP itu ada mudaratnya, ada manfaatnya. Dan mohon maaf saya pesan Bu, maaf kadang-kadang sudah Bu. Dari kita masih kenyataan, tiba-tiba masuk di HP kita nomor orang yang ada nanti. Padahal itu orang artinya orang muda yang nanti dia lihatnya diacak, dia ada yang tanya ini kita Pertanyaan Anda. Oke, mantapkan iman dan ketakwaan. Yang namanya hidup itu berfluktuasi, selalu ada kemajuan. Dulu di zaman saya yang lahir tahun 50-an, yang masuk di otak anak-anak cuma 2 pintu, keluarga sama sekolah. Kata Pak Guru, kata Ibu Guru, kata emak, kata nenek, kata kakek. Sehingga kita anak-anak mudah memilah dan memilih itu. Zaman now, anak-anak yang masuk di otak anak-anak banyak. Dari keluarga masuk, dari sekolahan masuk, dari lingkungan masuk, dari tontonan dan bacaan masuk. Jadi anak lebih rancu, harus mana langkah saya. Maka saya mengajak, tanamkan iman dan ketakwaan dalam dada mereka, dimanapun mereka berada, kapanpun, dalam situasi kondisi bagaimanapun, tetap Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Contoh, ketika Umar belusukan, dia pergi kepada pasir.
Dia melihat ada anak gembala menggembalakan kambing sekian banyak. Umar berpura-pura, saya sudah 3 hari ini nggak makan. Saya bayarkan nih kambing ini. Kata anak gembala, saya bukan milik saya, milik Tuhan saya. Kata Umar, Allah bilang aja dimakan serigala. Anak tadi bilang, boleh jadi Tuhan saya akan percaya, tapi Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Saya tanggung jawab di hadapan Allah. Dengan sejarah ini menyatakan bahwa anak ini akidahnya kuat, dibujuk bagaimanapun tidak mempan. Contoh, kita lihat ini ada cerita. Di sebuah pesantren ada anak santri 30 orang. Anak santri disayang sama kiai, sehingga yang lain diri. Kenapa dia disayang? Kiai bagi di anak 30 ini masing-masing seekor burung dengan pisau. Kalian potong burung ini di tempat tidak ada yang melihat. Besok pagi 29 santri sudah lapor. Yang saya dipotong di kamar mandi, di belakang kamar, di pantai, di bawah pohon dan seterusnya. Satu anak ini nggak juga dipotong. Kiai nanya, kenapa burung kamu tidak dipotong? Maka anak tadi menjawab, Pak Kiai mesem, motongnya itu di tempat yang tidak ada orang lihat. Dimanapun saya akan memotong, Allah melihat. Dimana saya akan memotong, Allah melihat. Saya takut karena syaratnya tidak terpenuhi. Inilah akidah yang mantap, iman dan ketakwaan, sehingga dimanapun berada, insya Allah tidak berguna. Dan saya bersyukur ada yang mengawali membangun masjid ini, ada yang melanjutkan. Memang estafet kehidupan, karena kita manusia tidak akan hidup selamanya. Anda bisa lihat di dalam Ar-Rum 54, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatan dhafan wa saybah yahul mayasa. Allah ciptakan kalian sangat lemah, kuat, hebat, jangan sombong, melemah, berubah, saya kena Allah. Ibu bilang, kami yang membangun masjid ini tidak pernah mati, bahkan sudah jadi jomblo lagi, sekarang sudah tidak lagi. Nggak usah khawatir, emang semua juga bakal tua. Udah saatnya. Rasul mengatakan semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Makanya sadar, kalau buat tua harus mikir, harus bagaimana, apa yang akan kita bawa pulang besok. Anda silahkan lihat Al-Hasan 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Setiap individu, Anda lihat kalimatnya, tidak dikatakan setiap keluarga, tidak dikatakan setiap kelompok, tapi setiap individu kalian memikirkan apa yang akan kalian bawa pulang besok. Bertakwa kepada Allah, Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi ada si dulu yang membangun masjid, sekarang diperbaiki, maju. Ini memang seharusnya. Jangan sampai perjuangan orang dulu disia-siakan oleh kita. Aku nuhun sungai mendapat keberkahan. Silakan yang lain ngomong. Yuk, langsung. So, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi berkaitan dengan modal juga. Kami mau tanyakan, kita sudah berusaha membangun rumah tangga yang makan. Nah, jadi pikir orang tua itu kan bagian anak juga kebagian orang tua. Yang saya tanyakan itu bagaimana, atau ada amalan untuk biar anak-anak kita mendapat pasangan yang sesuai harapan atau yang baik. Ada amalan Ya, ada pilihan. Tungkahul marakali ada bain dimaniha, wali hasamiha, wali jamaniha, wali diniha, paling bila diri dari bagian kita. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Pilih yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Kata Nabi, kalau ada orang nikah cuma kaya tanpa agama, kita batal. Kalau ada orang yang menikah cuma dari turunan Menak, turunan Raden, turunan Keraton tanpa agama, kita batal. Kalau ada orang menikah cuma cantik tampan tanpa agama, kita batal. Karena cantik tampan terbatas 20, 30, 40, 75, apa yang dibayar. Makanya ambil yang mengerti agama dan
taruh dulu sebelum Anda menentukan jodoh buat anak-anak Anda. Cuman kalau kita pengen dapat jodoh yang baik, jadikan diri kita orang baik. Biar sungguh, jangan curang. Pengen dapat jodoh yang baik, kita akan perbaiki diri, salah. Perbaiki dulu diri kita, baru Anda cari jodoh yang baik. Mulai dengan diri kita. Ini caranya. Silakan. Tarik, tukai. 5 menit. Itu udah kita. Mama, Ya, assalamualaikum. Anda di mana sih? Berdiri dong di mana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mainnya di mulut dong. Bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan dunia dan ukhrawi agar rumah tangga kita tetap dalam keberkahan? Anda lihat Al-Qasas 77. Wattaqi bima ataka Allahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wasi kama asallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntunlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Dunia dengan akhirat menyambung. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persaingan akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia. Caranya bagaimana? Setiap kita mengerjakan pekerjaan, mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, niatkan libtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridho Allah. Dunia dapat, akhirat dapat. Jadi kita wajib menyeimbangkan. Jangan terlalu fokus dengan dunia. Anda lihat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yuhsun. Siapa di antara kalian yang hidup di dunia, yang dicari hanya dunia dan perhiasan hidup dalam dunia, aku berikan dengan sempurna. Nih yang kalian minta, sedikit pun tidak diberikan dunia. Ulaika ladina laisa lahum bil akhirati illa dar wa habita ma sana'u bihi wa batilun ma kanu ya'malun. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun karena amalan yang dikerjakan di dunia sudah diminta kontan rasanya. Jadi ini kata Allah, jangan hanya cari dunia, karena itu kemasukan setan dari arah belakang. Anda lihat Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum arasan nasi amal hayat wa minal ladina asrafu yawaddu ahaduhum law ya'malu al-hasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal alad ayyu ammar wallahu basirun bima ya'malun. Pasti kalian bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia, lebih rakus daripada orang kafir. Mereka mohon umur 1000 tahun lagi, para dengan umur yang panjang, tidak akan menjauh dari azab Allah yang maha pedih. Allah maha melihat, maha mengetahui. Bukan contoh, bilang ngaji tapi di pengajian dagang, bilang ngaji di pengajian seragam di gedekeun, cenah ngaji rumah ngaji yasin tahlil rawi arisan seragam, arek kira pinter ngaji mah tafsir fikih hadis tauhid akhlak sejarah Islam tajwid tu ngaji yasin tahlil di hari yang lain baru itu caranya ini. Oke, masih ada? Sok enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ayan Bayaki dari Ponpes Pesantren Pondok Bumi Ilmu. Ingin menanyakan gimana cara menghindari sakit hati. Sakit hati. Bu, yang namanya hati, semua manusia punya hati. Ada serumpal daging. Kalau serumpal daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau serumpal daging ini buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu? Hati. Tergantung hati kita. Yang dinilai oleh Allah bukan wajah, bukan bentuk tubuh, tapi hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bukan bentuk tubuhmu, tapi hati kamu.
Dalam Al-Quran Allah membagi hati jadi 3. Berapa Bu? 1, hati yang sehat, hati yang hidup, dia mengenal Allah, dia mencintai Allah, dia ibadah kepada Allah, bicara karena Allah, berbuat karena Allah, memberi karena Allah. Semuanya tujuannya hanya satu, libtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridho Allah. Anda silakan lihat Asy-Syu'ara 8889. Yauma akan datang suatu hari di mana harta kekayaan, anak cucu turunan kalian la yanfa illa man atallah biqalbin salim. Anak harta tidak bermanfaat kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Inilah hati yang sehat. Titik 2. Hatta Allah, hati manusia ada yang mati. Anda lihat Al-Baqarah ayat 7. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun alim. Ditutup hati mereka, ditutup pendengaran mereka, ditutup mata mereka, distempel, mereka dapat azab yang sangat. Orang yang hatinya mati tidak mengenal Allah, apalagi mencintai Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah. Kalau ngomong ikuti nafsu, dia mengikuti nafsu, memberi karena nafsu, nolak karena nafsu, semua yang dia tuju hanya karena nafsu. Titik 3. Ada hati yang sakit. Jangan-jangan kita yang ada di dalam neraka. Anda silahkan lihat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Di hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakit hati mereka, dan mereka dapat azab yang sangat pedih karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa hatinya ini? Karena di dunia godaan setan. Anda pernah nonton sinetron? Beledek sebelah kanan, pakai baju putih, bisikan yang baik, itu gambaran mereka. Beledek sebelah kiri, Masya Allah, hilang, gambarkan setan menggoda manusia. Mana yang kuat tergantung iman dalam dada. Kalau lagi ada iman, setan menggoda, dia menang ke kanan, ke surga ya Allah tidak. Kalau imannya lagi lemah, dia kalah karena godaan setan. Makanya hati yang sakit bisa disembuhkan. Resepnya 3. 1, tingkatkan iman dan ketakwaan. Di antaranya pergi ke taklim, dengerin ceramah agama, dengerin siaran-siaran di radio dan seterusnya di TV. 2, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, banyak bertaubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Kita wajib menyadari sebagai manusia ada yang sempurna, pasti punya salah. Kalau seandainya ada orang yang menyakiti hati kita, maka wajib kita memaafkannya. Jadi orang takwa dan orang takut Allah. Hidup di dunia, jangan harap semua orang suka sama saya. Ada orang suka, ada orang sangat suka, sangat mencintai kita, rela berkorban segala-galanya buat kita, kebaikan. Ada orang tidak suka, ada orang benci, ada orang yang ingin membunuh karakter kita, benar-benar ingin menghilangkan kita. Jangankan kita, Rasul sendiri ketika berdakwah dengan keluarganya, bukannya diterima oleh Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan ingin dibunuh, mengajak orang lain membunuh. Jadi asal saya tahu yang saya kerjakan benar kata Allah, jangan mikirin orang, jangan tersinggung dengan kata orang. Ada orang mengkritik saya, bersyukur, artinya dia sayang sama saya perbaiki kesalahan saya. Kecuali kalau kritik menghancurkan, kan kritik beda. Kalau orang yang iri sama kita, mengkritik kita itu biasanya nyata kesalahan kita, dengerin, perbaiki kesalahan kita biar kita lebih hebat. Bukankah peribahasa mengatakan, makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin menerpa. Makin banyak dikritik orang, makin banyak perbaiki, makin sukses kita. Orang yang sukses saat ini, orang yang banyak dikritik orang, yang banyak disakiti orang, tapi dia tetap tegar, dia berdiri. Ini ujian dari Allah. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Kewajiban kita bekerja, berusaha, maksimal diiringi doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Anda lihat Al-Baqarah 272. Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan kalian yang ngasih hidayah kepada manusia, tapi aku yang ngasih hidayah, kata Allah. Jadi buang sakit hati. Karena kalau kita merasa sakit hati, seumur umur nggak akan bahagia. Kalau kita merasa sakit hati, merasa orang lain zolim sama saya dizolimin, nggak akan bahagia. Ya udah, ada orang nyakitin, alhamdulillah. Yang penting kalau hidup, enjoy hidup. Kalau hidup mikirin orang yang mau nyakitin, sampai kiamat Anda menderita batin, itu kebodohan. Oke? Baik hadirin, Ustaz Satya udah bisik-bisik, nenek udah kelamaan, orang-orang bosan liatin ini. Masih, tambah satu lagi baru saya. Bentar. Ya, Satya. Kami minta visi-visi supaya berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan penuh ketentraman dan Kalau ibu rumah tangga ini pasangan, Anda lihat alisan pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kata Allah, orang yang menikah pasangan, bukan kepemilikan. Pasangan saling. Salingnya ada 4. 1. Saling cinta mencintai. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. 2. Modal rumah tangga biar sakinah mawaddah warahmah. Saling tolong menolong. Kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Suami tolong istri, istri tolong suami. 3. Ada masalah saling bermusyawarah. Anda lihat Ali Imran 159. Wasawwirhum bil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Suami punya masalah, ngomong sama istri. Jangan songkok jadi suami. Istri punya masalah, berunding sama suami, selesaikan bersama-sama, mana yang terbaik buat kedua belah pihak. Yang keempat, ta'afi, saling memaafkan. Suami istri manusia biasa yang pasti suami punya salah, istri punya salah. Maka caranya bagaimana? Biar salah sakinah mawaddah warahmah. Suami bersalah, maafkan oleh istri, istri bersalah, maafkan oleh suami. Modal ini bukan. Oke, silakan. Ya, sok. Ya. Yuk. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Sali. Pertama ini sebenarnya pertanyaan titipan dari Pak Ustaz. Oke. Bagaimana sih menyikapi saudara perempuan yang selalu meminjam uang terus-menerus, padahal di kemudian hari diketahui bahwa suaminya melakukan tindakan judol dan pinjol seperti itu. Sebelumnya sudah Tolak, jangan dikasih duit lagi selesai. Gua mau punya duit, kenapa begitu repot amat? Gampang, selesai. Gua mau punya duit, terserah lo. Yang gue pikir, gitu. Oke, satu lagi judol. Judol. Ya. Pencet. Ayo pencet ini. Waalaikumsalam. Ya, langsung pertanyaan, gua mau tahu. Yang lebih baik per ayat. Anda silakan lihat Al-Baqarah 185.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda, dan membedakan yang boleh yang tidak, yang haram semua di Quran. Makanya lebih baik per ayat kita baca ayatnya, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup. Silakan. Assalamualaikum. Saya mau minta doanya dari Nah, kedengeran saya terus terang aja. Maaf Nak, ini saya cuma mau minta doanya dari Mama dan Mas pokoknya yang ada di sini. Sudah 7 tahun menikah tapi belum juga dikasih keturunan. Oke. Teman-teman saya juga ini. Anda silakan lihat di dalam Ali Imran 14. Zuyyina linnasi husawati minan nisa wal bani. Manusia normal pasti pengen punya anak. Walaupun pengen punya anak, kewajiban kita bekerja, berusaha. Hasilnya serahkan kepada Allah. Anda lihat As-Surah 49:50. Walillahi mulkus samawati wal ard. Yahkumu ma yasha. Yahabul lima yasa winasa wa yahabul lima yasa udukuro. Milik Allah lah langit dan bumi. Allah berkehendak dengan segala sesuatu. Kalau ada keluarga punya anak semua perempuan, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya semua laki-laki, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki, ada perempuan, ada, kehendak Allah. Kalau ada orang memandul, kehendak Allah. Anda jangan berkecil hati. Saya 6 tahun gak punya anak, orang bilang ambil pancinya. Sambil 2 anak piatu, 2 lagi punya 4, baru saya punya anak kandung 4, usaha. Saya punya jamaah. Dari muda dia berobat, minum pil, minum jamu, pengen beranak. Begitu umur 52 tahun baru beranak. Memang saatnya umur 52 tahun yang berkecuali. Tidak bisa kita ngatur Allah. Kewajiban kita bekerja, berusaha, minta yang terbaik. Jangan bersedih hati siapa tahu punya anak. Kita punya rezeki buat ngurusin ponakan, buat ngurusin emak saya. Begitu caranya, oke? Hapuslah air mata, kehendak Allah. Saya ambil contoh, saya punya murid nikah dan usia 20 tahun, punya anak 52 tahun kayaknya. Mengandung normal lagi lahirnya. Jadi jangan nunggu matahari terbit masih saja jam 2 malam, tapi terbitnya matahari pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sekali lagi kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Baik hadirin, angkat tangan dulu. Hadirkan hati, kita mohon kepada Allah. Yang pertama tadi ibu senior mengatakan, pejuang di Darul Barokah ini mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya, diterima imannya, diampuni semua dosanya, dilapangkan kuburnya, dijadikan surga tempat tinggalnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua buat kita semua. Ya Allah, berikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami, anak yang soleh, anak yang soleh. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepada-Mu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak, yang barokah, bekal ibadah kepada-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, seumur yang ada, yang kami tidak tahu sampai kapan, jadikan umur yang barokah. Kami pun bermohon kepada-Mu ya Allah, jadikan kami yang hadir di dalam barokah ini manusia-manusia yang bermanfaat buat orang lain. Rasul mengatakan khairunas anfa'un linnas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabb'ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan shakiran, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka bika wa lam tazal lika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabira kull kasir wa ya sahiba kull bari wa ya mudiya kull tabi wa ya muqawwiya kull dhaif wa ya ma'manna kull mahid. Yassiru alaika kulla kasir fakasuli yassiru alaika kasir. Allahumma ya man la yaqtaji ila bayani wa tafsir hajatna ilaika kasir wa anta alim biha wa basir. Allahumma inna nahubu minka wa nahubu mimman yahubu minka wa nahubu mimman la yahubu minka. Bihurmati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa husna janika allati la tana wa aqfna bikana bikallati la yara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sebagai manusia secara betul pasti banyak melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf kalau ada sampah, comak